Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kitab Hasyiah Yanatul Talibin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma yujadu ala waraqi ba'dis sajari karrohwah. Adapun bermula perkara yang ditemukan akannya perkara dari daunnya sebagiannya pohon seperti karrohwah, seperti buih, maka itu najis. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya ma yang ditemukan di atasnya itu yakhruju, keluar ya, min batini ba'didya min ba'dididani, tengah dari dalamnya atau perutnya sebagiannya beberapa ulat, kama syuhida, seperti halnya perkara yang dilihat oleh dzalika, demikian, min batini, dari dalamnya sebagiannya ulat. Nah, itu Ustaz, berarti ini isi perut, nggak isi perut najis ini. Adapun ma yang didapatkan akan dianya ma di atas daun sebagian pohon seperti buih, itu najis. Kenapa? Karena ma itu keluar ya dari perut sebagian ulat. Isi perut berarti najis Ustaz. Iya. Cuma dimaafkan atau enggak? Nggak ada penjelasan Ustaz. Qaulu amma ma yujadu lam yadhkur muqabilan li amma. Tidak menyebut oleh musannif akan lawan bagi amma, fakanal aula isqataha, adalah yang lebih baik itu menghapusnya, menggugurkannya. Wa amma enggak perlu. Qauluhu karrawah jar majrur hal mimma, hal keadaan ma itu seperti rawah. Hala kaunil ladzi yujadu 'alal waraqi kainan karrawati fil bayat. Hal keadaan alladzi yang didapatkan di atas daun itu ada ya seperti buih dalam putihnya ya. Najisun, maka itu najis. Undur hal huwa ma'fun anhu amla. Coba perhatikan dimaafkan atau tidak. Pamuqtadha qauli al-ati, kehendak dari ucapan musannif yang akan datang, au baina auraqi syajar narjil nanti, atau sesuatu yang didapatkan antara daun-daun pohon kelapa al awal, berarti dimaafkan Ustaz. Ya, dimaafkan. Daun pisang kadang Ustaz, ada putih-putih itu kayak benang ya. Kita mau makan nasi di daun pisang ya. Ya, biar kelihatan alami dikit kan gitu Ustaz, pengen di kampung. Nah, itu buih itu dimaafkan, tinggal dihilangkan aja. Bekas-bekasnya nggak apa-apa, taruh nasi. Lanjut Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa walaysa al-anbaru rausan khilafan liman za'amahu bal huwa nabatun fil bahri. Dan tidak ada olehnya anbar, wangen-wangen, wangi, itu rausan, itu kotoran. Khilafan, hal keadaannya yang menghilangkan pendapat bagi orang yang mengira ia akannya anbar. Bermula dari anbar itu nabatun, tumbuhan, fil bahri, di dalam lautan. Nah, itu lanjutannya. Beliau menegaskan, bukanlah ambar itu kotoran. Ambar sesuatu yang keluar dari perut paus. Tapi bukan kotoran paus katanya. Berarti mutan najis, tinggal dicuci ya. Khilafan, Anbar khilaf kacang. bagaimana zaimahu yang mengklaim ya akannya ambar itu kotoran. Tetapi kata beliau, bahwa nabatun fil bahri, yaitu tumbuhan yang ada di laut kemudian dimakan oleh paus. Mungkin ya, atau enggak dimakan. Bahan minyak wangi Ustaz. Mahal. Nggak tahu itu tuh. Saya Qaluhu bal belum huwa tahu. nabatun fil bahri. Qala fit tufati, berkata Ibnu Hajar dalam Tufah. Fama tahaqqaqa minhu, maka belum lama yang pasti darinya ambar, maka belum lama yang pasti ianya ma. Apa ma itu darinya ambar. Wah sungguhnya ma itu mablu'on, ditelan oleh paus. Dan najisun itu bernajis. Kalau memang tumbuhan laut kemudian ditelan dikeluarkan lagi berarti mutanajis. Li'annahu mutajamidun ghalidun la yastahilu. Karena ambar itu keras, ghalid kasar, la yastahilu tidak bisa tercerna ya. Nggak bisa dicerna, keluar lagi berarti mutanajis. Tapi kalau ternyata memang fakta, misalnya itu tergantung fakta di lapangan Ustaz. Karena orang zaman dulu penelitiannya nggak terlalu akurat kan. Kalau diteliti sekarang memang isi paus, isi perutnya berarti najis Ustaz. Hmm. Jadi tergantung fakta. Aman Ustaz. Terus Man. mana lagi contoh najis?
wa madhi. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madhiyyat bi mu'jamatin Wa lil amri mazyin bi ya, husni. sukun bukan? Iya. Mazyin, Apa? mazyin ya. Iya. Hmm. Ya atau sama raujul. Hmm. Bi mu'jamatin lil amri bi husni dzakari minhu. Dan najis selanjutnya yaitu madhi. Bi mu'jamatin dengan dikosongkan dalnya. Di titik kan? Muncul. Oh, di titiknya. Hmm. Di titiknya zalnya. Lil amri karena ada perintah bi husni dzakari dengan membasuhnya zakar. Minhu darinya madhi. Bahwa bermula dari mazi itu maun, itu air abiyatu yang putih ya, atau asfaro kuning ya, rokikun yang cuer ya, lucu yang keluar. Maun air holiban secara umum inda sauroni syahwati ketika naiknya syahwat biwiri syahwatin dengan tanpa adanya rindu wawiyatin yang kuat. Hmm. Nah itu Ustaz. Najis selanjutnya madhiyin bil jari dengan jar ataupun ala rosin ya. Mana contoh najis ini di atas tadi kemarin mendefikan najis dengan hitungan ya. Rosin wa madhiyin. Dalilnya lil amri bil ghaslil zakari minhu karena ada perintah untuk mencuci zakar darinya madhi. Di mana itu perintah? Ai fi khabari ini pada khabar Bukhari Muslim fi qissati Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pada cerita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini aneh juga cerita ini Ustaz. Masa Sayyidina Ali yang dari kecil hidup bersama Nabi nggak tahu hukum madhi ya? Tapi dalam hadis ini memang beliau nggak tahu. Padahal dari umur 6 tahun beliau tinggal bersama Nabi. Itulah ya kan? Nah, lama qala manakala berkata ianya Sayyidina Ali. Kuntu rajulan muza'a. Adalah aku itu laki-laki yang suka mengeluarkan madhi. Fastahyaitu an asalan nabiyya. Maka aku malu bahwa aku tanyakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likurbi benatihi minni karena dekat putrinya Nabi dariku karena aku menantunya. Fa akhbartul Mughirah. Maka aku memberitahukan akan Mughirah. Faqala maka Mughirah berkata, ya, maka aku beritahukan akan Mughirah, maknanya Mughirah bertanya kepada Nabi ya. Ini ada singkat-singkat di sini. Faqala kemudian Nabi berkata, ini yang berkata Nabi ini bukan Mughirah. Yaghsilu zakarahu wa yatawaddau. Membasuh ia akan zakarnya dan berwudu ia. Qalu huwal mazyu ya, kembali ke mazyu. Yaitu maun abiyadu air yang putih atau asfaru atau kuning rakikun yang lembut. Qala Ibnu Salah berkata oleh Ibnu Salah innahu yakunu fi syata'i abiyadu. Oh, abiyadu sakhinan. Sesungguhnya madhi itu ada ya pada musim dingin itu abiyadu putih sakhinan. Tebal, kental, kental. Wafil saifi dan di musim panas itu asfara rakikan kuning lagi lembut, nggak kental. Rakik itu lawan kental. Warubama la yahisu bi khurujihi. Dan kadang-kadang tidak merasakan yang seorang dengan keluarnya madhi. Bahwa aglabu fin nisa'i minhu fi rijal, dia madhi itu lebih sering pada wanita dari madhi pada laki-laki. Khususan indah hayajanihinna. Lebih-lebih lagi ketika hayajan, ketika muncul nafsunya si perempuan. Nah itu sawaran kita baca. Indah sawarani syahwah. Masdar. Aman Ustaz? Mau tanya Tengku, Hmm. yang lafat muda'a itu anu apa sifat musabiat apa 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 wazan apa itu namanya yang lim balaghah itu apa amsalatul mubalaghah atau sifat musabiat itu Tengku muda'a itu. Mazza'a mudah-mudahan kita baca fa'ala yang banyak mengeluarkan madhi. Amsilah mubalaghah. Bukan jamak ya. Oh habis lagi. Kalau jamak dhammah mim kah? Oh ya. Karimun kurama kah? Ini mudah-mudahan mufrad karena naik kepada rajulan. Rajulan mazza'a yang banyak Hmm. mengeluarkan madhi. Amsilah mubalaghah. Fa'al. Tengku karo ibnat putrinya Kanjeng Nabi itu namanya siapa ya? Fatimah. Fatimah Turki. Zahra. Al-Batul. Oh Alaihassalam. Kan ya ya. istri Sayyidina Ali Sayyidah Fatimah kah? Nah itu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa badiyyin bi muhmalatin wa huwa ma'un abyadun.
Dan najis selanjutnya yaitu wadi bimuhmalatin dengan Tanpa muhmalatin titik. dikosongkan ya, Dengan tanpa dikosongkan. titik tanpa titik, bahwa bermula dari wadi itu maun air yang putih ya kadirun, yang Keruh. budak apa keruh, Hmm. sahdun yang kental, Hmm. yang lucu yang keluar, yang kelipan secara umum akibat bauli setelah kencing, atau inda hamli sayin, atau ketika membawa sesuatu yang berat, sakilin yang berat. Nah itu. Kemudian najis lagi wadiin, muhmalah nggak pakai titik. Bahwa dianya itu air benih, air putih, keruh, sakhin, kental, keluarnya pada kebiasaan sesudah kencing atau ketika membawa sesuatu yang berat. Qauluhu wadiin bil jari edan, jar juga atufun ala rausin. Bimuhmalatin, bacanya bimuhmalah. Qala fit tufah, Ibnu Hajar berkata dalam tufah, wa yajuzu i'jamuha, bolehlah oleh memberi titiknya. Wadhiyin juga boleh. Madhiyin, wadhiyin, boleh. Boleh mentitikkan. Allahu Akbar. Qauluhu akibal bauli, ay haitsu istamsakatit tabi'ah. Kira-kira tertahanlah oleh tabiat. Apa tertahan tabiat, Ustaz? Normal ya, kondisi normal ya. Istamsakat tertahan tabiat, mananya normal. Kondisi normal, habis kencing, keluar itu. Nggak tahu gimana kasusnya, Ustaz. Nggak pernah merasakan. Atau nggak tahu, mungkin bukan nggak pernah ya. Kalau ketika membawa yang berat, kita merasakan, Ustaz. Kalau kerja keras kan. Kerja capek banget, tiba-tiba celana dalam basah, itu Ya, mungkin, ya kan? saya pernah, Sepertinya itu, kalau ya itu saya ada. pernah ngerasain itu. Cuma kalau kencing, kadang kita nggak pernah melihat ketika kencing. Nah, qauluhu inda hamli syai'in thaqil. Artinya ya keruju keluar ya indah hamli syai'in thaqil, ketika membawa sesuatu yang berat. Aman ya Ustaz. Lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa damin, dan darah, dan najis selanjutnya yaitu darah. Hatama bagi ala nahwi azmin lakinnahu maf'uun anhu, Hmm. sehingga perkara bagi yang sisa ya di atasnya seumpama tulang. Hmm. Lakinnahu, akan tetapinya, ma yang tetap di atasnya tulang itu makfun, dimaafkan, anhu darinya perkara. Berarti darah itu najis Ustaz. Maknanya darah yang mengalir kah? Iya. Kalau darah yang nggak mengalir, hati juga darah kah? Hmm. Nah, qauluhu damin bil jari adhan, dengan jar juga ataupun ala rausin, atah pada raus. Bahwa najisun, maka darah itu najis walau salam min samakin. Sekalipun mengalir ianya darah dari ikan, wakabidin, apa tadi kabiden dulu? Hati. Hati, tihal, limfa ya. Iya. Nah, yang penting mengalir, lausala. Darah yang mengalir, sekalipun mengalir dari ikan, ya najis. Dari hati ya, dari limfa. Dikauli ta'ala, dalilnya karena firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan au damam mafsuha, darah yang dialirkan. Sailan, darah yang mengalir, ini yang najis. Wali khabari, dan karena hadis sebelumnya udah pernah kita baca, faghsili angkid dama, cucilah darimu akan darah, wasalli, dan sholatlah kamu. Wa kharaja bil mafsuhi fil ayati al kabid wa tihal, keluar dengan mafsuh dalam ayat, mengalir oleh kabid, hati, wa tihalu limfa, fahuma tahirani, keduanya suci walaupun darah beku. Qala Ainsyin berkata, wa in suhiqa, sekalipun diremukkan keduanya, kabid dan limfa digiling hancur di blender, wa in suhiqa, sekalipun diremukkan keduanya, wasara kadam, jadi keduanya seperti darah, tetap suci. Nah, yang dilihat asal berarti. Qaulu hatta ma baqiya, sehingga ma yang tersisa ya ala nahwi admen, darah yang ada di tulang najis juga, cuma dimaafkan kan. Kalau nggak kena air langsung direbus. Hatta dami ala nahwi admen, sehingga darah yang tersisa di atas umpama tulang, fa innahu najisun, darah itu najis. Waqila, akil menyatakan innahu tahirun, darah itu suci. Bahwa dan dianya darah itu suci, darah yang ada di tulang suci. Qadhiyatu kalamin Nawawi, itu yang dipahami dari qadhiyah, yang dipahami atau kehendak dari kalam Nawawi dalam Majmu'. Wajara alaihi Subki, dan berjalan
di atasnya kil oleh Syekh Subuki atau di atasnya tahir. Syekh Subuki juga menyatakan suci darah yang ada di atas tulang. Apa dalil? Kalau darah di tulang suci, wa yadullu lahu minas sunnah. Menunjukkan baginya suci darah yang ada di tulang dari sunnah dari hadis Nabi oleh qaulu Aisyah, oleh ucapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kunna natbakhul barmata. Adalah kami memasak akan barmah atau burmah. Kami memasak burmah daging ala ahdi Rasulillah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'luha safratu, menyelimuti akannya burmah, meninggi akannya burmah oleh as-sufrah, oleh kuning-kuning minad dami dari darah. Kayak kulu, maka Nabi makan wala yungkiruh. Nabi tidak mengingkari akannya kan. Nah itu. Memang orang zaman dulu jarang mencuci daging kalau mau dimasak. Habis dipotong ontanya, potong dagingnya langsung dimasak. Wal mu'tamadul awalu, pendapat yang muktamad yang pertama, yaitu najis. Li'annahu damun mafsu, karena darah yang ada di tulang tadi itu darah yang mengalir. Bagaimana juga hadis Nabi tadi? Nabi tidak makan. Wala yunafihi ma taqaddama minas sunnah, dan tidak menafikan akan kenajisannya oleh ma yang dahulu ya dari sunnah. Kenapa? Li'annahu mahmulun alal afwi anhu, karena ma yang ada dalam sunnah itu dihamalkan kepada dimaafkan darinya. Dia najis tapi dimaafkan. Wa ma'lumun annal afwa la yunafin najasata. Maklum bahwa sungguh dimaafkan itu tidak menafikan ia akan kenajisannya. Nah, bahkan di luar nih beliau tegas menyatakan ma baqiya ala nahwi adhumin lakinnahu ma'fun anhu, tetapi ma yang tersisa di atas tulang itu dimaafkan darinya. Ma baqiya ala nahwi adhumin qauluhu ma'fun anhu, dimaafkan fil akli untuk makan, kalau kena pakaian enggak juga. Nah, wa ini ikhtalata bima ittabqi wa ghairi, sekalipun bercampur ianya darah tadi dengan air masak dan lainnya air masak. Wa kana waridan alal ma, dan ada ya itu datang di atas air. Maknanya kita masak, kuahnya udah duluan air kita taruh di panci ya. Kemudian kita taruh daging. Nggak apa-apa. Sekalipun bercampur ya dengan air masak dan lainnya. Dan ada ya itu yang datang di atas air. Kalau air yang datang di atas dia apa nggak dimaafkan? Daging dulu kita taruh, kemudian kita siram kuah. Kan berat banget di sini. Mudah-mudahan dimasuk kategori juga kan. Na'am in laqahu ma'un. Kendati pun demikian, jika terkena akannya darah oleh air, lighaslihi, untuk mencucinya darah. Nah, ini sebelum dimasak ini mau dicuci dulu. Kalau mau dicuci dulu tambah berat, harus dicuci sampai bersih. Sampai hilang darahnya, baunya, rasanya. Tapi kalau nggak dicuci sama sekali justru dimaafkan, Ustaz. Sama kayak dalam takdiran. Na'am in laqahu, jika mencuci ia, jika mengenai akannya darah tadi yang ada di daging oleh air untuk mencucinya, justru dicuci ya. Ustirita zawali awsafi, disyaratkan akan hilang sifat-sifatnya darah qabla wad'ihi fil qidri, sebelum meletakkannya dalam wajan, dalam periuk. Tapi kalau nggak dicuci justru nggak apa-apa. Nah, fama yaf'aluhul jazzaru al'an, maka bermulama yang memperbuat akannya oleh tukang jagal sekarang, min sabbil ma'i 'alal mazbah, dari menyiram air di atas yang tempat sembelihan. Kadang ada kan orang ketika motong leher hewan keluar darah, disiram airnya biar bersih kan. Itu nggak cukup disiram ala kadar, Ustaz. Harus benar-benar bersih, kalau enggak bernajis nanti. Nah, maka bermulama yang memperbuat akannya oleh tukang jagal sekarang dari menuangkan air di atas sembelihan, di izalati dami anhu, untuk menghilangkan darah darinya mazbah, itu mudirun, memudaratkan. Kalau hanya menyiram ala kadar, enggak sampai bersih. Li'adami izalatil ausah, karena tidak hilang ausah. Justru kalau dicuci dari awal, cuci sampai bersih. Kalau enggak usah dicuci. Aneh juga Ustaz kan. Qala Ibnu Imad fi mantumatih, berkata oleh Ibnu Imad dalam nazamnya Ibnu Imad. Wadamu fil lahmi ma'fuun kadzanakalu. Bermula darah dalam daging itu dimaafkan. Demikianlah mereka menukil. Faqabla ghaslin fala ba'sa bitabkhatih, maka sebelum dicuci tidak apa-apa memasaknya daging.
Syekhu Syarazi, dan bermula Syekh Syarazi lam yasmah, tidak menerima ia, tidak toleran ia dengan apa yang mereka nukil. Beliau menyatakan enggak dimaafkan. Bal ada min wajibi tathhiri lahmati, bahkan menganggap ianya beliau dari yang wajib menyucikan dagingnya. Nah, itu Ustaz. Tengku, berarti semuanya darah itu najis, nggak ada koidnya. Yang ada koidnya cuma kabit dan tihal ya, Tengku. Gimana? Berarti semuanya darah itu najis kecuali cuma tihal dan Ya, kabit. darah yang mengalir. Kecuali darah yang tidak mengalir, yang tidak mengalir lah itulah jantung tadi kan, limpa. Apa berarti walaupun bangkai apapun yang belalang, ikan itu semuanya najis darahnya. Ya, kalau mengalir. Tapi darah Berarti yang ter terperangkap di dalam badannya nggak apa-apa. maksud Misal terperangkap, misal ikan nggak dilukai. Ikan kan ada darahnya, misalkan ya, kan besar, tiba-tiba mati dia. Nggak kita belah nggak apa-apa, langsung kita rebus nggak apa-apa kan? Kita pindahin kotorannya saja kan? Di dalam daging dia kan pasti ada darah kan? ya, ya. Nggak apa-apa. Nah, itu namanya darah terperangkap, nggak apa-apa. Ini ceritanya kalau udah mengalir keluar. Hmm, Nah, itu. Hmm, lanjut, lanjut. lanjut Tengku. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Wastasnau minhu al-kabida wa tihala, dan mengecualikan para fuqaha minhu darinya dam, al-kabida akannya hati, wa tihala dan limpa, wal miska dan misik, Hmm. ai walau min mayyitin, artinya sekalipun darinya bangkai, inin akoda lah, jika jadi apa akoda tergumpal. Jika mengeras iya, ianya misik. Ini khusus ke misik, walau min maitin misik. Ini nakoda sekalipun keras ia misik, wala alakatu dan alakoh getah apa darah yang keras, wal Iya. mudghata dan daging kempel, walabanan dan susu. Roja yang keluar ia susu bilaunin damin dengan warnanya darah, wadami baydotin dan warnanya darah putih, Warna lam telur, tab darah telur. oh, darah telur, Titik dulu. lam tabsuk ya, Wastasna, mereka mengecualikan dari darah akan kabida. Kabida suci kan? Karena keras dia. Tihal, limpa. Wal misik. Misik ini katanya dari darah juga. Tapi kalau kajian zaman sekarang kelenjar katanya. Ya bisa juga dari darah lah secara zahir kan. Darah yang membeku, copot. Walau min maitin ini khusus nih. Ya, semuanya ya. Kabit kabit ikan mati enggak. Kabit, kalau kabit kambing mati kan enggak halal kan? Tetap najis dia. Ini khusus walau min, ini khusus ke misik. Sekalipun ada yang misik dari bangkai. In akada jika telah mengeras ianya misik. Telah mengeras syaratnya. Wal alaqata, mereka mengecualikan juga alaqah. Alaqah asalnya darah, sekarang sudah menggumpal. Jadi suci. Wal mudghata, mereka mengecualikan juga mudghah, segumpal daging yang asalnya darah. Walabanan dan susu yang keluar dengan warna darah dan darah telur. Kita lihat. Kenapa mereka mengecualikan kabid dan tihal? Qauluhu al-kabid wa tihala ay li khabari sahihaini, karena khabar sahihaini. Uhillat lana maitatan, dihalalkan bagi kami dua bangkai, wadamani dan dua darah, as-samaku wal jarad, bangkai ikan dan belalang, wal kabid wa tihal. Ya. Qauluhu wal miska ay wastasnau al miska. Artinya mereka mengecualikan akan misik, fa innahu tahirun, maka misik itu suci. Li khabari Muslim, karena hadis Muslim. Al misku atyabut tayyib, atyabut tibi. Misik itu paling wanginya, pewangi ya. Mahal ya. Makanya sekarang banyak parfum nama mereknya misik. Ya. Qauluhu walau min mayitin, sekalipun misik itu dari bangkai, ay walawin fasola min dobiyin mayitin. Sekalipun terpisah hanya misik dari kijang yang mati. Ini dikecualikan satu ah. Biasanya bagian bangkai itu ya ikut bangkai kan. Kalau bangkainya najis berarti bagian bangkai najis, kecuali ini
Bagian tubuh yang mati najis semua kecuali misiknya. Wahada bi khilafi fa'aratihi, bermula ini itu dengan sebalik fa'arahnya, kantongnya misik. Nah, misik itu punya kantong, kantongnya namanya fa'arah. Fa'arahnya kalau copot ketika kijang sudah mati najis, kalau copot ketika kijang masih hidup suci. Nah, fa'indaha, sesungguhnya fa'arahnya, kantong misik tadi disebut fa'arah kayak tikus, mungkin bentuknya seperti tikus. Fa'innaha, sungguhnya fa'arah ini fasalat, jika terpisah ya min maitin, dari kijang yang mati, fahiya najisatun, maka fa'arah itu najis. Wa ini fasalat min hayyin, jika terpisah ya dari kijang yang hidup, fahiya tahiratun, maka fa'arah itu suci. Wa tafsilul mazkur, bermula perbedaan atau detail yang disebutkan tadi, ada perbedaan. Ya, dibedakan antara kantong dan misiknya. Sebagian ulama tidak membedakan. Bermula tafsil mazkur, uraian mazkur bainal misik, di antara misik dan kantongnya misik, huwa, dianya tafsil itu majara, yang berlaku di atasnya oleh Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar beda ya antara fa'arah dan misik. Wajara Syekhul Islam, dan berlakulah oleh Syekh Islam fi Syarhil Raudi, dalam syarah Raus, ala annahu, kepada bahwa sungguhnya tiap-tiap, coba sungguhnya hal dan sya'an itu, la farqa bainahuma, tidak ada beda antara keduanya, misik dan fa'arah. Bal inim fasalla fi halil hayati fahuma tahirani. Langsung aja, jika terpisah keduanya pada ketika hidup, keduanya suci. Wa illa, jika tidak terpisah ketika mati, nggak ada kecuali, najis kedua-duanya. Fa'arahnya najis, misiknya juga najis. Ya, ini lebih masuk kalau kita lihat ya. Artinya bagian hewan itu dilihat bangkainya. Wa nasu ibaratih, dan bermula nas atau bermula teks ibaratnya Syekh Islam itu, wa zahiru kalamihi, dan bermula zahir kalamnya musannif kal asli, sama seperti asal. Syarah Rodah berarti asalnya Rodah mungkin ya. Zahir kalamnya musannif sama seperti asal, annal miska tahirun mutlakan, misik itu tahir nisbah mutlak. Wajara alaihi Zarkasyi, dan berlaku di atasnya misik suci mutlak oleh Syekh Zarkasyi. Wal aujah, pendapat yang aujah, annahu, sungguhnya misik itu kal anfihah. Anfihah apa Ustaz? Asap ya, Ya, seperti asap. Jarian, karena berlaku di atas asal, fi annal mubana, bahwa sungguh yang terpisah dari bangkai yang bernajis itu najis. Yang terpisah dari bangkai yang bernajis najis. Berarti kalau misik tadi copot dari bangkai kijang, berarti najis mestinya. Wafaqahu, dan muwafakat akannya Syekhul Islam oleh MR Mimra ala dzalik, atas demikian. Qauluhu in akada ail misik, jika terakad dia akan menjadi keras ianya misik, ay watajasada, dan mengeras ya. Qauluhu wal alaqata ay wastasnawil alaqata, mereka mengecualikan juga alaqah. Wahia, dianya alaqah damun ghalidun, darah yang keras yang telah membeku, ghalid yang kasar, istahalat anil mani, yang telah berubah ya dari mani. Nah, mani menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah. Qauluhu mudghah wahia lahmatun saghiratun, daging kecil, istahalat yang berubahnya dari alaqah, alaqah berubah jadi mudghah. Qauluhu labanan istasnau labanan, mereka mengecualikan juga susu, bahwa dianya laban tu tahirun, suci. Pemahaluhu, kedudukannya suci laban, idza kana mim ma'kulin, jika ada ianya laban dari hewan yang dimakan atau dari manusia, fa in kana min ghairihi fa huwa najisun, jika ada ianya laban dari selainnya makul, selainnya manusia, fa huwa najisun, maka laban itu najis. Susu keledai najis kah? Wadama baydatin, darah telur, ay wastasnau dama baydah, mereka juga mengecualikan akan darah telur. Ya, darah telur lam tafsud, yang tidak busuk ia. Kalau darah telur busuk ya najis. Qauluhu lam tafsud ay lam tasir mudrata, tidak jadi ia itu mazarah ya, mazratan busuk. Telur busuk itu yang bau banget itu disebut mazarah. Bihaisu, bagaimana gambaran dia sudah jadi mazarah? Bihaisu la taslu litafarruhi, kira-kira tidak layak ia untuk ditetaskan, untuk menetas. Fa in fasadat, maka jika rusak ianya telur, fa huwa najis.
Wa ibaratun nihayati, dan bermula ibarat kitab nihayah. Walau istahalatil baydatu daman, jikalau berubahlah oleh telur menjadi darah. Wasaluha litakhaluki, dan layak ia untuk menjadi makhluk baru, untuk menetas jadi anak. Fatahiratun, maka telur itu suci. Layak untuk jadi anak, layak untuk menetas kan. Walaupun sudah bentuk darah, tapi belum jadi bentuk hewan, Ustaz. Kalau udah kelihatan ayam-ayamnya nggak boleh. Wa illa fala, jika tidak pantas untuk menetas, ditakhalluk, maka tidak suci. Qalu illa fala qala Aisyin min dzalik, sebahagian dari demikian, baydul ladzi yahsulu minal hayawan bila kaisi zakarin. Sebahagian dari demikian telur yang hasilnya dari hewan dengan tidak ada kantong zakar. Apa mana kais zakar, Ustaz? Biasanya ayam baru bertelur harus ada penjantan kan? Ini ada juga telur nggak ada penjantan. Ya nggak apa-apa, walaupun dia nggak menetas. Ini kan tadi disyaratkan harus menetas. Telur baru menetas, telur yang ada penjantannya. Kalau telur ayam nggak ada penjantan, nggak menetas. Tapi walaupun nggak menetas, dia tetap suci. Oh, bukan berarti Ustaz. Tetap najis ya, karena dia nggak menetas ya. Tetap najis. Nggak dikecualikan ya. Berarti min dalik di antara demikian. Demikian telur yang nggak bisa jadi makhluk baru. Baidul ladzi itu telur yang hasil ya minal hayawan, dari hewan, bila kaisi zakarin. Dengan tidak ada kantong zakar. Mananya nggak ada hewan penjantan. Cocok nggak mana begitu Ustaz? Cocok Tengku. Fa'innahu, maka sungguhnya telur tadi idza shara daman, bila jadi ia darah, karena najisan, jadi najis. Tapi kalau masih nggak berdarah suci ya. Kenapa jadi najis? Karena dia nggak mungkin menetas. Li'annahu la ya'ti minhu hayawanun, karena telur yang seperti ini tidak mungkin datang darinya telur hewan baru. Intaha Ibnu Hajar bil ma'na. Ibaratul mughni, adapun ibarat mughni, lawis tahalatil baydatu daman, jikalau berubahlah telur menjadi darah. Faya tahiratun, telur itu suci, alama sahul musannif, di atas ma yang mensahihkan akannya ma oleh musannif dalam tangkehnya musannif di sini dalam bab najis. Wasahaha, dan mensahihkan musannif dalam syarat salat darinya tangkeh. Dan mensahihkan oleh musannif dalam syarat-syarat salat darinya kitab tangkeh. Artinya suci. Wafit tahqiq, dan dalam kitab tahqiqnya musannif dan lainnya tahqiq bahwa sungguhnya telur itu najis kalau sudah berdarah. Jadi beda pendapat Imam Nawawi ya. Di kitab-kitab beliau beda. Tunggu, Ya. kita bahas dulu nak. Bisa nggak dibahas? Gimana? Titik dulu. Yang di atas tadi. Ya. Maksudnya misik itu yang copot ini maksudnya gimana ya Tunggu? Ada Copot bagian dari- musang yang wangi. Maksudnya copot keadaan hidup nggak hidup itu. Jatuh dari dia, terpisah dari kijang. Oh, ada bagian tubuhnya musang atau kijang itu lepas Ya. dari bagian tubuhnya. Iya. Jadi di kijang itu, dekat paha kijang, dekat kemaluan kijang, di bagian bawah perut kijang itu, antara pusar dan alat kelamin, ada kelenjar berbentuk kantong kecil. Nah, itu wangi banget tuh. Kalau kantong itu copot, invisal itu copot, ketika kijang masih hidup itu suci berarti. Kalau kijang sudah mati, ada khilaf tadi kan, ada yang bilang suci. Kalau pendapat Ibnu Hajar, kantongnya najis, misiknya suci. Nah itu. Kalau mana Tenggung, kalau yang maksudnya alakoh dan mudghah itu manusia doang toh tuh, bukan yang lain, Semuanya, hanya semuanya. manusia. Semuanya. Ya. Alaqah lembu misal. Lembu kan ada alaqah juga kan? Iya. Suci karena bukan darah lagi. Sudah mengeras. Gimana? Titik dulu apa Ya, gimana? bisa. Belum nyampe titik kan? Lanjut lagi Tenggung. Ya. Iya. Qala Syekhuna, berkata Syekhuna, bahwa zahir dianya apa ini? Najis. Iya nih. Ya, Zahir anak. alal qauli, di atas pendapat dengan najis mani selain manusia. Mani selain manusia najis.
Berarti telur yang berubah menjadi darah juga najis. Berkata oleh Syekhuna, ini kelihatannya yang dalam tahqiq. Dianya ucapan Imam Nawawi itu zahir di atas pendapat dengan najis mani yang bukan manusia. Amma ala ghairihi, adapun di atas lainnya. Adapun di atas tiadaannya, ghairihi ala ghairihi, atas lainnya. Kenapa ala ghairihi? Dengan najis mani selain Adam. Adapun di atas ketiadaannya najis, ya kan? Ketiadaannya najis, cocok. Ketiadaannya kaul Tengku, ucapan. Cocok gak Tengku? Adapun di atas lainnya kaul ya. Ya. Iya. Lainnya kaul. Karena ada kaul yang menyatakan mani hewan juga yang selain anjing dan keturunannya suci kan? Iya. Adapun di atas lainnya kaul. Maka pendapat yang ojah hamluhu menghamalkannya ucapan musannef. Ucapan musannef bahwa telur berdarah tadi najis. Kepada ma idza lam yastahil hayawanan, bila belum idza lam yastahil, jika tidak bisa berubah ya menjadi hewan. Jika tidak berubah ya, belum berubah ya menjadi hewan. Jika belum berubah ya menjadi hewan. Jika belum berubah menjadi hewan, jika tidak berubah ya menjadi hewan. Tengku. Menetas Tengku. Hampir menetas gitu. Jika belum menetas. Gitu. Belum menetas najis. Kalau udah menetas, suci Tengku. Kalau mau mau baru ingin pecah telur tapi belum, paling itu ya najis, bau gitu. udah jadi hewan cuma belum menetas saja gitu. Iya. Itu baru najis ya. Karena Iya. hewannya kan. Adapun di atas kaul yang tidak najis mani selain manusia, maka pendapat yang ojah itu menghamalnya ucapan musannef. Musannef menyatakan telur berdarah najis. Kemana kita hamalkan? Kepada ma bila belum berubah ya menjadi hewan. Darah udah kental tapi udah jadi hewan Ustaz. Cuma belum menetas, gitu mafhumnya. Itu najis. Wal awalu, pendapat yang pertama di mana beliau menyatakan suci. Darah telur suci, di atas khilafnya masih darah belum jadi hewan, kayak sama Ustaz. Ini ada muskil nih barat. Khilafnya ya. Khilafnya aujat. Coba Ustaz jelaskan dulu. Coba Ustaz jelaskan sampai saya paham, coba. Saya nggak bisa jelasin Tengku. Tengku, kalau najisnya selainnya manusia itu sudah pasti najis. Nah itu. Enggak, ini tentang darah telur tadi najis apa tidak didasari di atas pendapat yang menyatakan mani selain manusia suci apa enggak. Nah, itu dulu. Kan gitu kan diikat bukan? Ya. Ini biar nggak bertentangan. Ini beliau pengen menjelaskan nih. Jadi coba usah lihat. Ibarat murni langsung jelas. Telur berubah menjadi darah suci. Ya kan? Telur berubah menjadi darah. Belum jadi anak ayam. Telur ayam sudah menjadi darah, tapi belum jadi anak ayam. Itu dulu. Maka telur itu suci. Di atas ma yang mensahihkan akannya ma oleh Imam Nawawi sendiri dalam tangkih Imam Nawawi di sini dalam bab najis. Dalam bab najis, Imam Nawawi menyatakan telur berubah menjadi darah suci. Wasahha fi syuruti shalah minhu. Dan mensahihkan oleh Imam Nawawi dalam syarat-syarat salat. Darinya tangkih juga dalam syarat salat, ketika beliau syarat salat salah satunya suci dari najis, beliau juga membahas lagi darah telur suci juga. Wafit tahqiq, kemudian Imam Nawawi menyatakan dalam kitabnya tahqiq dan lain tahqiq bahwa sungguhnya telur yang berubah menjadi darah itu najis. Bagaimana cara mempertanggungkan ucapan Imam Nawawi agar benar dua-duanya?
Nah itu. Datanglah Syekhuna ini. Qala Syekhuna, berkata Syekhuna huwa, dianya ucapan Imam Nawawi, beliau membedakan tadi. Kadang-kadang telur berdarah suci, telur tidak berdarah najis. Itu zahir di atas pendapat dengan najis mani selain manusia. Najis mani selain manusia. Jadi telur itu dianggap kayak mani, Ustaz. Jadi telur yang sudah berubah menjadi darah, oke lah najis. Karena itu telur itu kan bukan telur manusia. Kalau mani manusia suci. Ini mani telur, mani ayam. Berarti karena ayam nggak punya mani, telur. Telurnya yang sudah berubah menjadi darah, najis. Itu dulu. Tahir di atas kaul dengan najis mani selain manusia. Adapun di atas lainnya kaul yang menyatakan mani selain manusia suci, maka pendapat yang ojah itu menghamalkannya ucapan musannef yang menyatakan suci telur yang sudah berubah menjadi darah kepada ma bila belum berubah ia menjadi hewan. Belum jadi hewan. Masih darah doang. Suci. Kalau sudah berubah jadi hewan, ya kalau dia mati ya najis kan? Karena belum menetas, belum hidup. Bermula pendapat yang pertama di mana beliau menyatakan telur yang berubah menjadi darah itu suci, itu dihamalkan di atas sebaliknya. Sebaliknya pendapat aujah. Paham Ustaz? Nah, coba biarin dulu Ustaz. Nanti kita lihat lagi. Ya, Faidatun biarin aja. yuqalu madaratil baydatu. Apa makna madaratil baydatu? Bidzalil mujama idza fasadat. Bila rusak ianya telur. Ya. Telur busuk namanya mazarat. Wafil hadis dalam hadis syarun nisa'il mazaratul wazarah. Seburuk-buruk perempuan itu mazarah. Yang rusak. Wazarah. Yang rusak. Mazaratul wazarah satu maknanya. Ay al-fasidatul lati. Wanita yang rusak. Alati la tastahi indal jima. Yang tidak punya rasa malu ketika jima. Wal istisna fi hadhil madhkurat. Dan bermula pengecualian dalam ini yang disebutkan di atas. Itu mutasil. Darah najis kecuali kabid. Berarti kabid bagian dari darah mutasil. Idil kabid wa tihal. Karena kabid dan tihal damani. Itu dua darah tajam mada yang ngeras keduanya. Au al-misku damon. Atau karena bermula misik itu darah juga. Istahala yang berubah ya tiban menjadi wangi. Wal alaqatu wal mudghatu asluhuma damon mustahilun. Bermula alaqah mudghah itu asal keduanya. Dan dianya asal itu mani. Itu darah yang berubah. Darah juga kan? Ya. Walabanu asluhu damon. Susu asalnya darah juga. Wa inna ma hukima alaih habit taharah. Hanya saja dihukum di atasnya. Di atasnya kemana? Hanya saja dihukum di atasnya tiap-tiap dengan suci. Asalnya darah. Tapi sekarang sudah dihukum suci. Tihal. Kenapa? Karena sudah berubah. Hanya saja dihukumkan di atasnya tiap-tiap dengan suci di anak istihalah. Karena perubahan itu menghendaki akan suci. Kata khalul. Seperti takhallul. Khamar berubah menjadi cuka. Jadi suci. Jadi ada suci-suci yang disebabkan karena berubah. Nah ini Ustaz. Baru titik Ustaz. Udah pas titiknya kah? Udah. Udah pas ini baru kaihin nanti. Nah itu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Silakan. Oh, kabid sama tihal itu umum ya? Atau hewan manusia apa yang najis? Hewan yang bisa dimakan, Oh, yang disembelih. Kalau bangkai, tihal bangkai yang najis Ustaz. Tihal bangkai najis. Kalau bangkai bukan hanya darahnya kan, badannya yang kering juga najis kan? Bangkai sapi, semua bagian sapi itu najis Ustaz. Ini ceritanya sapi kita sembelih. Darahnya najis, tapi tihal suci walaupun dia darah karena sudah mengeras. Nah, itu. iya, iya. Alhamdulillah. Kalau tihal gajah najis. Karena dianggap bagian gajah, bagian bangkai kan? Gimana maksud Ustaz?
Nah, itu udah ketemu itu. Langsung dijawab Kak Mas Tengku maksudnya. Nah, saya jadi bingung juga ini gimana ceritanya. Tengku, udah punya kitabnya belum? Kita apa? Asyatani, PDF Asyatani. Belum, belum saya nggak saya baca-baca, jadi nggak saya cari kitabnya. Itu Ini mau menyimpan ya. kitab-kitab yang dibaca aja, usah kebanyakan kitab bingung carinya. Hmm. Allah alam bisa ilmu alhamdulillah.